kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Teman-teman, hari ini Bapak Ibu sekalian, kali ini saya ingin memperdengarkan kan ya satu percakapan yang luar biasa ya. Ini penginjilan, murni penginjilan, karena para backgoders itu mereka mempertanyakan mengenai kekristenan dan kami jawab dengan sangat-sangat luar biasa berdasarkan pimpinan Roh Kudus ya, dan mereka tertegun ya, nggak banyak bantahan, nggak berani ngeroyok ya, karena mereka sepertinya menerima dan Roh Kudus bekerja ya. Adapun di situ ada Pak Govinda ya, anggota dari CIF, dan saya ada di situ ya. Saya sih sebetulnya cuma main-main aja sebelumnya, tetapi ketika melihat percakapan dengan Govinda, sebelumnya bagus-bagus ya, cuma saya belum rekam ya. Bagus sekali. Govinda ternyata adalah seorang debater yang luar biasa juga ya teman-teman. Dia punya data yang banyak sekali ya. Kelemahan saya nggak bisa itu nge-share sih ya di Zoom, karena saya nggak punya Zoom, jadi saya nggak pernah latihan itu di Zoom, karena Zoom itu kan dia berbayar ya, berbayar mahal banget gitu, dan saya nggak punya Zoom, dan saya ya hanya punya StreamYard gitu. Jadi kelemahan saya nggak bisa nge-share, tetapi datanya saya punya banyak, tinggal saya bacakan saja gitu. Wah, luar biasa teman-teman ya. Ini adalah bagus untuk saya perdengarkan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk kekuatan iman kita. Minimal orang Kristen yang mendengar makin diteguhkan imannya ya. Selamat mendengar, Tuhan Yesus memberkati. Allah ya, untuk Allah ini ehad yang tunggal ya. Kenapa? Ulangan 6 ayat 4 ya, dengar hai Israel ya, itu Tuhan Allah ya, dia Esa itu ehad ya. Permisi Mbak Indri, terus ya, mohon di-share boleh Mbak Indri ulangan 6 ayat 4 sekaligus transliterasinya. Oke ya, sebentar ya. Ulangan 6 ayat 4, Deuteronomy 6 verse 4 ya. Oke, saya besarkan dulu ya hurufnya. Setting interlinear font size. Oke. Nah, saya besarkan ya, besar ya. Saya share. Saya share foto galeri. Oke. Screenshot. Oke. Ini Pak Govinda ya. Ya. Jadi ulangan 6 ayat 4 ya. Ini ehad yang tunggal ya. Ehad yang tunggal ya. Kenapa? Karena ada di ayat di Yesaya 43 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, sesudah aku tidak ada Allah dibentuk. Kemudian ada lagi ayat yang lain ya. Ini menunjukkan bahwa ehad di sini ini ehad tunggal ya. Jadi tunggal, tidak ada yang lain. Sekarang di ulangan ya, ulangan pasal 5 ya, tentang 10 perintah ya, 10 commandment. Permisi, boleh saya izin dulu ya, izin dulu. Ya. Itu Mbak Yosel dan Mbak Indri, ini kan tak kasih satu CO host. Oke. Karena sebentar lagi kami akan Jumatan, jadi saya pasarkan kalian berdua, karena di Zulfikar Official masih tetap saya live-kan. Karena di Indonesia bagian yang lain kan belum memasuki sholat Jumat. Kita tetap berdakwah. Ya. Pas saja dipahami ya. Pak Yan, saya mau nanya, kalau saya mau ke break room siapa? Kalau sama si Zion boleh ke situ nggak? Saya ke situ. Boleh, silakan. Ada orang di situ nggak? Sama Mbak Josel yuk, sama Mbak Josel, Mbak Indri. Tapi Mbak Indri masih di sini ya. Kita di ruang utama saja. Di sini Pak siapa ini? Pak siapa di sini kan? Tadi kan ini H2 ya dengan Pak. Gini enggak. Putih dan Mbak Yosel dan teman yang lainnya. Di sini tidak ada jadwal ya. Oh, gitu. Jadi boleh Putih boleh masuk, nanti akan dilayani oleh Bu Yosel sama Bu Indri. Silakan berdebat asal kondusif. Iya ya.
Ya, nggak apa-apa di sini, nggak Oh, apa-apa. di sini aja, nggak pindah ke break room yang lain. Nggak apa-apa karena ini kan kami mau Jumatan, jadi kita kumpulkan di sini. Yang saya jadi moderator di situ ada Mbak Yosef, ada Bu Indri, dan mungkin nanti oleh teman yang lain Mas Yuki. Kirain saya mau mengganggu Pak siapa apa Kristennya tadi Pak Nofri, siapa Pak Nofri? Govinda. Iya, Nofri. Ya, lanjut ya teman-teman ya. Iya, Nofrinda. Teman-teman peringatkan di sini bahwa jangan menghujat personal, jangan menghujat sesembahan masing-masing, dan janganlah berbicara politik. Ayo diskusi yang baik, yang membangun, yang bersahabat. Kita akan mendidik ataupun menghasilkan konten yang baik agar didengarkan di luar sana itu loh. Ya. Ya silakan Mbak Yosel, Bu Indri dan Bu Uti. Saya izin selesaikan dulu ya. Iya, silakan Pak, saya dengar. Oke. Permisi ya Bu Indri. Ya. Saya boleh. Enggak, silakan Pak, saya dengerin. Saya malah dengerin bagus sekali Pak, luar biasa. Iya. Bu Indri, saya tanggapi ya Bu Indri. Jadi gini, belum saya tadi kan iya, ini silakan. bagian saya. Ya, belum selesai ya. Maaf. Ya, nanti setelah saya ya Pak. Ya, baik. Ya, jadi saya jelaskan dulu. Ini ehad yang ditampilkan di Ulangan 6 ayat 4 ya, ini Deuteronomy 6 verse 4 ya. Ya, di sini disebut bahwa ehad ini adalah benar-benar one tunggal ya. Jadi one tunggal ini untuk Allah ya. Jadi kalau untuk Allah dia itu tunggal ya. Jadi untuk Allah ini tunggal. Seperti di Ulangan 5 ya, 10 perintah ya, 10 commandment itu perintah yang pertama adalah jangan ada padaku ilah lain di hadapanmu. Jadi tidak ada ilah lainnya. Jadi dengan kata lain dia itu Esa Tunggal ya. Nah, ini Esa Tunggal hanya kepada Allah ya. Only for God ya. So, ehad just for God ya. Tetapi ada ehad yang jamak ya. Saya tampilkan dulu ayatnya Pak Govinda ya. Jadi ini dasar Pak Govinda untuk mengerti bahwa ehad tunggal dari Ulangan 6 ayat 4. Dan dari Yesaya 43 ayat 10 juga diketahui di situ bahwa Tuhan menginginkan hanya satu yang disembah. Sebelum Allah tidak ada yang lain yang dibentuk. Setelahnya juga tidak ada Allah dibentuk. Nah, sekarang saya tampilkan ayat lain, Pak ya. Sebentar ya, saya screenshot dulu ayat lain ya. Esra. Mana ini Esra? Sorry agak lama ya. Kok saya jadi nggak kelihatan Esra. Kamu ke sana yuk. Ambil Esra sebentar, ambil bukunya dulu. Bayar dulu nggak? Suruh bayar dulu nggak? Maaf, ambil. Hah? Oh ini Esra. Ya udah ambil dulu. 2, nanti Mami datang ke sana bayar gitu ya. Saya tampilkan Pak ayatnya ya. Di mana ehad ini menampilkan ayat yang banyak ya. Ini saya kecilkan dulu tulisannya supaya masuk semuanya. Sini doa dulu sama Mami sini. Jadi Esra 2 doa dulu nak sama Mami sini nak. 4 ya. Doa dulu sama ini Mami. Berbicara tentang jumlah yang besar. Ya iyalah, mandilah. Udah mandi belum? Mandi dulu, Saya mandi dulu. tampilkan di sini. Duh, ilah anak ini. Bapak di sorga, terima kasih kami ucap ini syukur Pak, karena ya. Pio Jadi kalau naik Pak kelas Govinda Tuhan. Terima mau kasih membuktikan untuk bahwa kebaikan ehad Tuhan. ya, Terima kasih bukan hanya Tuhan 3 telah Pak ya. menyelesaikan masalah. Nih, Terima saya, kasih Tuhan. Saya share Tolong agar kami bisa bayar 2 dengan juta warna kekurangannya merah, Tuhan. ya. Tolonglah Ini saya Tuhan, tandai. berkati Vio Ini, supaya Vio rajin, supaya Vio the bertanggung whole jawab, assembly. supaya Vio The disiplin, whole assembly menjadi ini anak yang tangguh, anak yang terdiri dari kuat, orang anak yang bisa banyak. dipercaya, anak yang bisa S1. diharapkan. di sini, Tuhan tolonglah Pak, supaya ada Vio ehad dalam ya, hidupnya Pak, di memuliakan sini ya. Engkau. Tutup bungkus dia dengan darah pengasihan-Mu Ini, Tuhan. Tibakan terjemahan dia dengan Inggrisnya selamat dan ada pulangkan kembali keliruan dengan yang selamat dengan sebenarnya tidak kurang jumlahnya apa-apa.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 360 orang ya. Jadi ini ehad ini dikhususkan untuk orang ini bisa jamak. Tetapi kalau ehad yang tunggal itu tadi ya, Ulangan 6 ayat 4 itu tunggal ya. Tunggal ya. Jadi tunggal. Ya. Jadi dari pembacaan ini Pak, ini bisa kelihatan ya, ehad di sini 42.360 menggambarkan the whole assembly. Bapak bisa bayangkan the whole assembly isinya 42.360. Nah, coba Bapak bayangkan disamakan sama Tuhan Anda yang terdiri dari 3 dan dibandingkan dengan Ulangan 6 ayat 4 yaitu Tuhan yang Esa. Kejadian 1 ayat 1 pun bara Elohim adalah Tuhan yang Esa. Silakan. Oh baik, terima kasih Bu. Saya izin share screen ya Bu ya. Saya akan bahas ada tiga sanggahan Anda ya. Yang pertama saya akan sanggah terlebih dahulu bahwa ehad di Ulangan 6 ayat 4. Saya stop screen-nya Ibu ya, boleh ya? Iya silakan Pak, silakan. Baik. Ya, saya akan sanggah bahwa kata ehad di sini itu bermakna tunggal yang toktil. Saya akan bawa bukti bukan hanya dari literasi Kristen, tetapi literasi Yahudi pra-Yahudi rabinik. Ya, oke. Jadi Yahudi abad kedua pun mengakui bahwa di situ bukan ehad yang tunggal. Mohon didengarkan. Perhatikan ini Bu. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan, ingat ya, 1. Allah 2. Tuhan 3. Esa. Saya ulang ya. Tuhan, Allah, Tuhan, Esa. Kenapa tidak dikatakan dengarlah Israel, Tuhan itu Esa? Ya karena memang Tuhan yang disembah oleh Israel itu adalah Bapa, Firman, dan Tuhan, Allah, Tuhan, Esa. Kita nggak asal comot. Saya akan buktikan bahwa kami juga punya dasar yang sejaman, minimal beda satu berapa tahun dari Yesus, bahwa mereka juga orang Yahudi juga mulai paham dengan ini. Dan ini ya, saya buka di kitab Zohar. Pernah dengar kitab Zohar kan? Ya silahkan. Ya, jadi seperti ini. Nah, coba Bu. Setiap orang Yahudi dalam agama mengatakan imannya dalam pengucapan Sema di kitab Zohar. Dengar hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahasa Ibrani. Dalam kata-kata kudus bicara benar nama Allah tunggal Allah, kemudian nama jamak Elohim dalam bentuk Allah kita, ada lagi nama tunggal dan diakhiri dengan ehad 1. Kemudian orang mendengar pernyataan ini nggak kemakna sebenarnya dari deklarasi hanya ada satu Allah. Pernyataan Alkitab ini diterima sepenuh hati oleh orang Yahudi. Namun penggunaan misterius nama jamak itu menjelaskan nas ini juga muat wahyu Allah akan hakikat misteriusnya sebagai apa? 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Zohar. Anda searching sendiri apa itu kitab Zohar. Jadi tolong hindari kata-kata Bapak saya ajari dan lain sebagainya. Mohon, saya juga nggak menggunakan kata-kata itu ya Bu ya dari tadi. Kemudian bagaimana 3 menjadi 1? Kemudian ini banyak sekali Bu di sini. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bukan dari sumber Kristen. Kristen memang mengimani apa? Ketauhidan di dalam kejamakannya Allah. Makanya di Kejadian 1 tadi ada Bapa, Firman, dan ada Rohnya. Dan ketiganya adalah satu Allah. Nah, sekarang ya Bu, perhatikan sekali lagi. Ini yang benar-benar menghentikan langkah Ibu untuk mengatakan bahwa ini Esa yang tunggal toktil. Kita baca ayat 5-nya. Kasihlah Tuhan Allah dengan apa? Segenap apa? Hatimu. Dengan segenap apa? Jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan, ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh Anda. Dan ini bukan 3, melainkan 1 manusia.
Ya, Dari luar biasa. ayat 4 sampai ayat 5 ini satu nada. Ya, luar biasa, Pak. Oke. Pak, boleh saya jawab nggak, Mbak Indri? Saya nambahin boleh nggak, Mbak Indri? Tambahin. Boleh. Ya, saya nambahin Pak. Sebentar aja ya. Sebentar aja ya. Lagi pula Mbak Indri mengambil ayat-ayat. Ya. Maaf Bu. Oh ya. Ketik. Saya habis ini saya down deh. Saya down. Nggak usah, saya cuma nambahin dikit aja sebentar sebelum ini. Sebentar Bu. Ya. Sekalian aja ya. Oke, saya tanggapi Pak Govinda, nanti lanjut dengan Bu Watimena ya. Oke ya. Ya. Jadi gini ya, Bu Watimena Mbak tunggu Indri. dulu ya, bentar ya. Jadi gini ya, Mbak. Jadi bahkan ketika roh Allah nih ya, dan God, the wind from God ya, di apa namanya, diterjemahkan wind from God ya, kan lucu banget ya. Nah, dikatakan apa? Ini salah satu tafsir Yudaisme ya. And the spirit of God was hovering. This is the spirit of Messiah. Jadi, can you imagine? Messiah sudah ada di awal. That's it. Dia ada untuk keselamatan kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena tidak ada keselamatan, jaminan keselamatan di luar Yesus. Dia benar-benar jaminan keselamatan dia. Ya. 100% pasti. Silakan Bu Tik kalau Ya, dilanjutkan. boleh ya. Sebentar Bu Indri. Saya mau tambahkan ayatnya yang Bu Indri. Bu Indri kan mengambil tadi di dalam Ulangan 5, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku ya. Yang dimaksud dengan ilah-ilah lain itu Bu, di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26, segala Allah-Allah ya, Allah-Allah huruf kecil itu artinya ilah-ilah. Segala ilah-ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi ya di dalam Alkitab dikatakan akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu maksudnya adalah di luar Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu adalah berhala. Lagi pula Ibu mengambil di dalam Yesaya 43 ayat 10 ya, dikatakan di situ nih, kita baca pelan-pelan ya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia ya. Jadi Elohim itu juga disebut Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah ini dia, baca 11-nya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku ya. Selain daripada Elohim tidak ada Allah yang dibentuk, tidak ada Allah yang lain yang juru selamat. Tidak ada yang juru selamat seperti Dia, itu maksudnya Bu ya. Lalu dikatakan gini, jelas dia mengatakan akulah yang memberitahukan, akulah yang menyelamatkan dan mengabarkan. Jelas Bu, Dialah yang memberikan nubuat tentang pejuru selamatannya, lalu Dialah yang menyelamatkan menjadi juru selamat itu, dan Dialah yang mengabarkan. Dan bukan Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Nah ini yang 13 ya. Juga seterusnya aku tetap Dia. Oleh sebab itu Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Ini yang dimaksud oleh Yesus ya. Sebab kalau kamu tidak percaya akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu ya. Dia kenapa? Dikatakan ini, Dia yang memberitahukan, Dia yang menyelamatkan, dan Dia yang mengabarkan. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Nah itu dia. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Nah itu Bu, jangan asal comot ayat Bu, nggak boleh ya. Ini ayatnya justru mengatakan di luar Allah yang juru selamat, di luar Allah yang penebus ya, itu tidak ada yang lain. Inilah yang dimaksud Esa, tidak ada yang lain gitu loh ya. Jadi Bu Uti ya, Bu Uti tadi mengatakan bahwa di dalam Yesaya 43 ayat 10 ayat 11 dikatakan tidak ada juru selamat selain Dia. Perlu diketahui juga oleh Pak Govinda ya, Ulangan 6 ayat 4 yang Pak Govinda tadi baca itu ya, yang ditulis-tulis sama LAI Tuhan ya, itu LAI itu sudah mengganti tulisan YHWH dengan Tuhan ya. Jadi kalau Pak Govinda tadi mengatakan bahwa
Tuhan itu Esa, Tuhan itu apalah bla 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 ya. Itu Tuhan itu tulisannya itu yang asli tulisan Ibrani itu YHWH, berarti pribadi yang tunggal. Jangan diasumsikan, jangan di framing, jangan eksegesis menjadi arti yang lain ya, karena YHWH itu dia hanya dia. Nah, kalau Yahudi mengatakan YHWH, kami umat Muslim, saya dari Muslim, saya memanggil dengan kata Allah. Dia adalah pencipta satu-satunya. Itu senada. Kalau Bu Uti bilang di dalam Yesaya 43 ayat 11, hanya dia juru selamat, itu memang terdapat di dalam kitab Anda. Saya ambil ya dari Yohanes 3 ayat 16. Ini begini ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal ya, the son, the only begotten he gave ya. Jadi anaknya yang dia anggap sebagai anak yang dia berikan itu supaya everyone, setiap orang believing in him, percaya kepadanya, kepada Allah, not should perish, tidak akan dibinasakan, but should have life eternal ya. Jadi dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itu karena apa, Bu Uti? Jangan eksegesis. Ini yang mengaruniakan Yesus ini adalah Allah ya. Jadi kalau Allah sudah mengaruniakan Yesus, jangan di framing bahwa Yesus adalah Allah. Kalau Yesus adalah Allah, ya nggak perlu Allah memberikan Yesus, karena Allah ini kan turun sendiri ya. Ayatnya tidak demikian adanya ya, karena Allah mengaruniakan anaknya ya. Jadi dipisahkan antara anak dan Allah ya. Sedangkan di Yohanes 20 ayat 17 juga Yesus menganggap Bapaknya adalah Bapakku dan Bapakmu, berkata dengan Maria, Allahku dan Allahmu. Jadi konsep di dalam PL sendiri dengan apa yang Yesus ajarkan itu sama. Ehad itu tunggal, tidak ada ehad jamak. Kalau Anda belajar bahasa Ibrani, ehad jamak ya, ehad jamak memang ada, yang tadi saya sampaikan ya. Esra 2 ayat 64 itu mewakili Esra jamak. Kalau mau ehad jamak, kalau mau ditampilkan ehad yang lain yang jamak, itu ada banyak ya, ribuan, bukan hanya 3. Kalau 3 itu Tuhan Anda itu kurang ya. Karena apa? Tuhan Anda kan roh, Allah itu roh. Kalau roh itu bisa diberikan kepada seluruh manusia, berjuta-juta, bermiliar-miliar orang, berarti bisa diasumsikan bahwa Tuhan Anda juga bermiliar-miliar, karena Anda mengartikan ehad itu jamak. Jamak itu di perjanjian lama untuk manusia bisa berjumlah 42.360. Jadi kalau ehad untuk Tuhan hanya satu artinya. Ya. Ehad yang tunggal. Siapa ya. Bu? Ya, Pak Govindanya mana? Dia sudah pamit. Oh, sudah pamit ya. Ya, jadi Ibu Indri, saya bilang ya kita harus nih baca ayatnya ya sekali lagi ya. Yesaya 43 itu jelas menyatakan bahwa dia adalah Allah Tritunggal, Ibu. Ya, mari kita baca, Bu ya. Mari kita renungi ya. Bahasa Inggris juga sama bentuknya, kalimatnya seperti ini, isinya kandungannya. Bahasa Yunani pun sama, bahasa Ibrani pun sama, kandungannya seperti ini, Ibu ya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Ibu, saya mau kasih tahu, Bu, arti juru selamat itu adalah keselamatan itu dari dirinya sendiri. Juru makan artinya dialah yang memberi makan. Juru mudi artinya dialah yang mengemudi. Juru selamat artinya keselamatan itu hanya dalam dirinya, bukan penyampai keselamatan, bukan petunjuk untuk keselamatan, enggak, Bu. Ini yang artinya juru selamat. Keselamatan hanya ada dalam diri ya Elohim itu sendiri. Lalu dia mengatakan apa?
apa? Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang memberitahukan. Ibu tahu nggak artinya memberitahukan? Menubuatkan, Ibu. Ya, dia memakai mulut para nabi-nabi untuk menubuatkan bahwa dia akan datang menjadi juru selamat dengan menjadi apa? Menjadi penebus, Ibu. Ya, nih ya. Justru ya, akulah yang memberitahukan, akulah yang menyelamatkan, karena dia itu adalah juru selamat dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia. Tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Nah, ayat ini tidak berhenti di sini. Di Yesaya 53 cara dia menebuskan dengan apa? Ya, ini dia sendiri jelas dikatakan, akulah yang menyelamatkan, akulah yang memberitahukan, akulah juru selamat. Cara dia menyelamatkan dengan apa? Dengan menjadi penebus, Ibu. Penebus di mana? Yesaya 53. Mari kita lihat ya. Ini ayat jangan dicomot-comot sesuka hati, nggak bisa, Bu. Ini satu rangkaian panjang dan satu paket kesaksiannya ya. Dan kita sekalian sesat seperti domba ya. Ini dikatakan ya, masing-masing ini ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang membuka mulutnya. Ayat yang 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ini paketnya, Bu ya. Jadi Ibu jangan paksa-paksakan bahwa esanya itu adalah esa yang seperti Ibu. Enggak, Bu. Dia memang esa, akulah Allah yang esa, diajarkan oleh Nabi Musa. Tapi esanya yang apa? Esa yang penebus dan juru selamat, yang berkarya, yang menyelamatkan. Dia datang ke dunia menjadi penebus, korban penebus salah, menjadi yang namanya anak Allah, gitu loh, Bu. Ini esanya kami. Esa memang betul esa. Dia itu satu, ya kan? Oleh sebab itu Yesus mengatakan, ya, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, ya, dia yang di dalam Yesaya 43 tadi, Bu, adalah Elohim itu, Bu. Nah, kalau untuk Yod He Vav He memang itu diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Tuhan, ya. Di dalam bahasa lain bukan Tuhan disebut di situ, atau God atau apa gitu kan. Tetapi ada yang namanya Elohim Allah, Bu. Ada Tuhan huruf besar, ada Allah. Ya, Elohim itu artinya memang ilah-ilah ya. Ya, satu tetapi persekutuan ilah-ilah, tetapi merujuk kepada namanya, merujuk kepada satu nama penguasa alam raya ini. Dialah Yod He Vav He itu, Bu, ya. Dari kalimat sendiri kita sudah tahu, Bu, bahwa dia itu yang dimaksud esa di dalam Alkitab itu bukan soal jumlah, Ibu, tetapi bagaimana dia bekerja, bagaimana dia menyatakan diri. Makanya dikatakan, sebelum aku tidak ada Allah lain yang dibentuk, yang penebus dan juru selamat. Itu yang harus Ibu tahu. Jangan dipotong-potong, jangan diambil-ambil yang Ibu mau saja. Kalau Ibu ambil yang Ibu mau saja, itu artinya Ibu membuat narasi sendiri berdasarkan apa yang Ibu mau. Tetapi Alkitab kami menyatakan tidak ada yang dibentuk selain yang seperti Dia, yang juru selamat dan penebus, yang menebus umatnya dan mati di kayu salib itu. Itulah Dia, Ibu. Itu oke? Ya, itu dia. Saya share sedikit ya, Bu. Ya, silakan Pak Govinda. Ya, luar biasa. Ya. Sebenarnya saya mau Pak Govinda, saya jawab dulu Bu Uti sebentar ya. Boleh enggak? Iya ya, sebentar saja Pak. Oke. Saya mau jawab Bu Uti sebentar. Saya stop share ya. Ya, saya mau jawab Bu Uti sebentar. Sebentar saja, nanti Pak Govinda ya. Ini. Jadi ini seperti ini ya. Saya mau kasih tanda. Jadi hamba. Ini kalau saya melihat ya, orang Kristen ini selalu membawa YHWH. Ini terjadi
terjemah LAI ya. Ini ciri khasnya ini menulis sekehendak sendiri ya. Jadi ini artinya hamba Tuhan, hamba YHWH. Ini hamba YHWH yang menderita. Ini artinya Yesus. Ya, ini saya ambil dari Yesaya 52 ya. Karena ini satu perikop diambil dari Yesaya 52 ya, supaya pemirsa di rumah pecinta YouTube juga mendengarkan bahwa Yesaya 52 ayat 13 ini di atasnya ada perikop ya. Ada perikop ini jangan diabaikan ya, Kristen Tritunggal ya. Ini ada hamba Tuhan. Kalau ada hamba berarti siapa tuannya? Nah, ini hamba Tuhan ini Yesus ya. Jadi Yesus itu punya tuan. Di ayat 13 ya dicantumkan. Sesungguhnya, Ibu, maaf Ibu ini ayat yang mana ya Bu? Kok saya nggak lihat ya Bu? Maaf, Ibu Indri. Enggak, ini ayatnya saya buka di Alkitab saya nggak sama Bu, nggak sama. Bu Uti jangan potong. Kalau Ibu Uti potong saya berhenti. Ya, saya mau menjelaskan supaya Anda ini berpikir ya. Ini di ayat 52 dari Yesaya ayat 13 ya. Seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia boleh cek ini terjemah LAI ini perikopnya ada di Yesaya 52 ayat 13 baru nyambung ke Yesaya 53 judulnya hamba Tuhan. Ayat 13 saya bacakan, sesungguhnya hambaku ya. Jadi ini hambaku ini hamba siapa? Hamba YHWH ya. Hamba, ini hamba siapa? Yesus ya. Jadi Yesus ini adalah hamba. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Terbukti bahwa dua agama Kristen dan Islam dia juga meninggikan Yesus. Terbukti dalam Ali Imran ya ayat 45 bahwa Nabi Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Ini terbukti bahwa Yesus adalah hamba yang dimuliakan ya. Jadi ini terjemahan dari LAI tahun 2016 ini saya lingkari di bawah. Saya tidak eksegesis, saya tidak framing ya. Ini terjemah LAI ya. Jadi ini ada perikop harus diperhatikan ya. Hamba ya, Yesus ini hamba. Kalau ada hamba berarti ada tuan dari Tuhan Yesus. Makanya Yesus kan Tuhan. Karena Yesus Tuhan, karena dia hamba. Hamba karena dia ada tuan lagi ya. Jadi jangan dihilangkan. Ini dicatat baik-baik ya oleh orang Kristen. Hamba Tuhan itulah Yesus ya. Yesus adalah hamba Tuhan ya. Silakan Pak Govinda mau share apa tadi? Silakan. Ya, permisi ya Bu, saya share sebentar. Ya, monggo. Jadi tadi saya menanggapi bagaimana itu mengatakan Yod-Heh-Waw-Heh diganti jadi Tuhan ya. Jadi sumber yang saya sampaikan itu bukan dari sumber Kristen, ini dari sumber rabbinik ya. Anda bisa lihat judulnya Sefaria sendiri ya. Concerning the meaning of the Shema Israel, the Zohar writes in 160b. The two words Shema Israel, Hero Israel, express apa? A unification of three sides. Jadi kami nggak ngarang-ngarang. Kami memang punya pemahaman sendiri, tetapi ternyata Yahudi abad awal itu juga agree dengan kami. Itu ya Bu ya. Which are the three words Hashem, Eloheinu, Hashem. Dalam ulangan tadi ya, dikatakan apa? Bukanlah Israel, Hashem, Eloheinu, Hashem. Jadi ketiganya itu adalah satu sesuai dengan which are the three words Hashem, Eloheinu, Hashem. Ini bukan kami yang syarat ya Ibu ya. Mohon diperhatikan ini dari Sefaria. Jadi dan bagaimana kami bisa tahu bahwa ketiganya itu adalah satu? Perhatikan the next-nya. Kasihlah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanmu. Ini kan juga satu Bu. Jadi apa yang kami katakan ini adalah tafsir yang konsisten.
bukan tafsir yang loncat sana, loncat sini, comot sana demi kepentingan kita sendiri. Sama dengan seperti yang mohon maaf Ibu sampaikan tadi. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa oh cukup Yesus itu sebagai hamba saja. Tuh, bagaimana kita bisa mengatakan itu sementara di ayat yang lain tidak sedikit yang mengatakan keilahiannya. Jadi apakah kita mau tutup mata sebelah untuk keilahian? Sementara kalau kami konsisten, kami mengakui keduanya. Bagaimana dia bisa? Karena Mesias adalah sepenuh Allah dan sepenuh manusia. Saya sudah ungkapkan lagi ya. Di ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi tentang anak, ia berkata, ini tadi Ibu menyalahi aturan tafsir ya. Ini mengatakan, oh ini malaikat yang ngomong. Enggak, ini Bapak. Ibu bisa cek ya. Maaf, saya cuma menyampaikan apa yang tadi. Bapak berkata, tatamu ya Allah kepada apa? Sang anak. Artinya apa? Ya memang sang anak itu sepenuhnya Allah. Firman Allah pasti Allah. Logika Ibu pasti Ibu. Logika Allah pasti Allah. Yesus adalah logosnya Allah. Yesus adalah logikanya Allah. Itulah kenapa hanya logosnya Allah yang punya kuasa menyelamatkan manusia. Buktinya Yesus setelah wafat dalam kemanusiaan dia bangkit dan dia tidak mati lagi. Itulah kuasanya yang benar-benar setiap orang butuhkan itu. Kita tidak bisa berharap kepada beliau yang masih duduk lenggah manis di kuburan. Yesus buktikan saya punya kuasa atas maut. Itulah jaminan kepastian dalam Yesus. Nah, dikatakan seperti ini apa? Engkau mencintai keadaan, benci kasihan sebab itu Allah. Allahmu telah mengurapi engkau dengannya. Bagaimana mungkin yang tadi dikatakan Allah, dia punya Allah? Karena ini benar-benar Mesias itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Karena firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Kalau dia tidak sepenuh Allah, dia tidak punya kuasa menyelamatkan. Itu konsekuensi. Ya, saya tambahin satu sedikit. Ya, saya tambahin yang soal Yesaya 52 ya. Lagi-lagi nih saya kasih tahu Ibu Indri. Ibu Indri, maaf Bu, ini ya saya mau kasih tahu Ibu, jangan ambil-ambil ayat sesuka yang Ibu mau ya. Jangan dirangkai-rangkaikan dan dijadikan narasi. Itu artinya Ibu menceritakan yang salah tentang agama orang. Di dalam Yesaya 52 itu Bu. Nih, mari kita baca Bu ya. Ini perikopnya Yesaya 52 ini memang bicara betul-betul bicara tentang hamba ya. Dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran. Ini siapa? Ini kan bangsanya, umatnya, bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah perbudakan. Ini bicara tentang hamba-hamba atau orang-orang Israel itu loh Bu. Maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Di ayat yang ke-6, sebab itu umatku, dikatakan di situ hamba di situ adalah umatnya Ibu. Ini bicara bukan merujuk kepada Yesus ya, bukan merujuk kepada Yesus. Ini bicara merujuk kepada orang Israel yang ditebus keluar dari keluar dari tanah perbudakan. Baca ayat 6-nya Bu. Ya, karena sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Nah, ini dia Bu ya, hamba yang menderita itu ya artinya ini bicara tentang umatnya. Mereka itu kan dijajah, mereka itu kan diperbudak Bu. Mereka dibawa keluar dari tanah perbudakan. Nah, di dalam Yesaya 53 ini bicara tentang apa yang Ibu bicarakan tadi ya. Yesaya 43, akulah yang menebusmu. Cara menebusmu ini kan udah chapter baru Bu. Pasal yang 53 ini bicara cara dia menebus dengan apa? Dengan menjadi seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia dihina dan dihindari orang. Lalu dia menjadi korban penebus salah. Ini tidak ada kaitannya dengan Yesaya 52 ya. Yesaya 53 itu dimulai. Lihat anak nomornya nomor 1 Bu, bukan kelanjutan nomor 16 17. Kalau terus dilasukkan menjadi 16 17 itu artinya masih bicara sesuai dengan yang Ibu mau. Tetapi yang bicara tentang anak domba penebus salah itu di dalam Yesaya 53 ayat 1 mulai lagi perikop yang baru memperkenalkan bahwa penebus itu dia akan datang dengan menebus manusia dengan cara seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dan itu sudah digenapi dan
dicatat oleh Rasul Matius di dalam Yohanes 26. Ketika dia dibawa ke mahkamah agama, dia sama sekali tidak membuka mulutnya. Dia diam aja ya, seperti ini ya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dia diolok-olok, Bu, waktu dia dihadapkan ke mahkamah agama itu ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah itu dia, Bu ya. Lain, Bu, Ibu lalu selalu aja ngambil-ngambil ayat orang, tetapi Ibu sendiri nggak tahu itu maknanya apa gitu loh. Ya, hamba Tuhan, hamba ini maksudnya adalah orang Israel. Makanya baca di sini ya. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual. Nah ini kamu ini siapa? Yang anak umatnya itu. Kami ini juga disebut hamba Allah, kami juga disebut umat Allah, kami juga disebut anak Allah, Bu. Tetapi dalam konteks yang lain, saya ini adalah anak Allah, yang artinya umat Allah yang percaya kepada Allah. Bukan untuk Yesus Kristus. Yesus Kristus dikatakan anak Allah, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Dia disebut anak tunggal Allah. Kalau kita ini the children of God, tetapi Yesus itu the Son of God, satu-satunya yang datang dari Allah, bukan yang diciptakan, bukan yang dibentuk gitu loh, Bu ya. Ini ada perbedaan ya antara anak Allah buat yang kami, makanya ditulis di dalam Alkitab huruf kecil anak Allah untuk umat Allah. Nah untuk di dalam Yesaya 52 ini untuk hamba Allah gitu loh, Bu. Tetapi untuk Yesus di dalam Yohanes 14 ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Allah. Nah itu dia, the Son of God. Dia juga disebut Mesias. Mesias itu artinya anak Allah, Bu. Sesuai dengan yang tertulis di dalam Yesaya juga yang bilang, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan bagi kita. Ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oleh sebab itu, Nabi Yesaya ini, Bu, Ibu tidak bisa mengambil sedikit pun, secuil pun, seiota pun pernyataan atau tulisan dari Nabi Yesaya ini untuk menyangkali ketritunggalan Allah itu. Karena Nabi Yesaya inilah, Bu, yang paling nomor satu, nomor wahid yang menceritakan betapa Allah kami itu Allah Tritunggal, yang menceritakan tentang kedatangan anak Allah itu. Oleh sebab itu Yesaya itu disebut penginjil di era perjanjian lama. Jadi Ibu tuh naif sekali ketika mengais-ngais ayat Yesaya yang memberitakan, bahkan dia mati ya, dia itu mati syahid ya kalau nggak salah, memberitakan tentang ini. Lalu Ibu mengais-ngais seolah-olah di dalam pemberitaannya ini ada penyangkalan tentang apa yang dia tulis, yang dia perjuangkan, bahkan dia mati untuk yang dia perjuangkan itu, Bu ya. Ini yang tidak Ibu mengerti ya, jangan kais-kais, Bu, nggak ada ya. Alkitab dengan jelas menyatakan Allah kami itu Allah Tritunggal. Dari mana ya? Dari penulisannya, dari faktanya, dari apa lagi tuh? Dari apa lagi? Dari sejarah perjalanan bangsa Israel itu gitu ya. Jadi salah lagi, Bu, salah comot ayat ya. Terima kasih. Saya tambahkan, Bu. Ya silakan Pak Govinda. Mau sampaikan. Jadi gini ya, Bu, saya sering melihat kawan-kawan muslim ini bingung ketika mengatakan anak Allah. Jadi gini, sebelum Ibu kita kan harus paham sejarah ya, bagaimana step by step sejarah, bagaimana perunutan sesuatu itu kita harus taruh itu dalam akal kita dengan tepat. Pertama seperti itu. Jadi ketika orang Kristen memaknai anak Allah, itu tidak pernah dalam pikiran kami bahwa Bapa kawin sama Maria, muncullah Yesus. Itu kayak seperti ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu kami imani sementara kami nggak imani itu? Nah, anak dalam pemahaman kami adalah apa? Dia satu substansi. Ketika Allah ada, saat itu dia melahirkan firman. Saya ulang ya. Ketika Allah itu ada, saat itu dia melahirkan firman, dan dia akan terus-menerus melahirkan firman. Makanya Yohanes 1 ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan. Beda dengan Islam, Ibu tadi dikatakan bahwa Allah duluan. Berarti Allah tidak berpikir duluan di awal. Mohon maaf, saya tidak ini ya. Saya hanya
apa yang untuk sampaikan tadi. Tetapi di dalam Kristen begitu Allah ada, dia langsung melahirkan firman. Kata-katanya itu ada dua macam logos yang perlu kita ketahui. Ada logos proporikos, logos endiatheos. Logos proporikos adalah sesuatu yang kita ucap udah muncul nih. Govinda ngomong nih, nah ini udah masuk logos proporikos. Tetapi ada juga logos endiatheos. Logos endiatheos adalah kata-kata di dalam diri Govinda, atau ini yang kita sebut dengan nalar atau logik. Nah, dari kata logos muncul logik. Itulah kenapa Yesus disebut hikmat Allah dan kekuatan Allah di 1 Korintus. Kenapa? Karena begitu dia ada, firman-Nya ada, dan firman-Nya itu adalah kekuatannya yang berkuasa menyelamatkan. Kalau yang datang memberi keselamatan itu cuma manusia, kita nggak punya kans untuk percaya sama dia. Kenapa? You just only man. You sin. Kamu berdosa, gimana kamu bisa menyelamatkan? Tetapi bagaimana Yesus menunjukkan dirinya memang dia sesungguhnya firman Allah. Di Wahyu 19 ayat 13 dikatakan apa? Yesus adalah firman Allah dari klaim Yesus sendiri. Wahyu 19 ayat 13. Kemudian 1 Yohanes juga dikatakan bahwa Yesus adalah firman Allah. Itu dari pernyataan orang terdekatnya. Bagaimana Anda percaya dengan baginda yang baginda tidak muncul di sebelahnya Yesus, yang mengatakan Yesus itu cuma hamba? Logikanya bagaimana Anda bisa percaya dengan beliau yang tidak ada di dekatnya Yesus? Sementara day by day murid-murid bersama dengan Yesus, mereka juga melihat, mereka menjadi saksi mata. Amin. Anda bisa lupakan itu semua dan Anda percaya pada beliau yang, mohon maaf, dengan Rasul Paulus pun secara moral saya tidak bisa komparkan. Mohon maaf sekali kalau kata-kata saya begitu. Tapi kalau misalnya Rasul Paulus ya Bu, Rasul Paulus dia menjanjikan surga yang penuh dengan bidadari yang bisa begituan setiap hari, yang mohon maaf nanti ujungnya Ibu nanti hanya menjadi bidadari yang ke-73 di ujung surganya Ibu nanti. Kalau Rasul Paulus mengatakan seperti itu, saya murtad dari Kristen hari ini. Sama saya juga. Saya murtad dari Kristen. Kalau Rasul Paulus dia nikahi istrinya Timotius cerai sama istrinya, dan dia nikahi bekas istrinya Timotius, saya murtad dari Kristen hari ini juga. Kalau Rasul Paulus menggituin budaknya, saya murtad dari Kristen hari ini juga. Tetapi apa? Mereka jaga hidup mereka kudus di hadapan Tuhan. Mereka tidak pernah sekalipun membuat janji bahwa di surga nanti akan ada begituan, nggak pernah berhenti. Itu mohon maaf Bu, berarti di surga itu isinya itu. Sementara di surga Kristen tidak, hubungan dengan Allah dari Allah nggak ada. Masa lebih indah dari Allah? Itu pikiran cowok. Pikiran cowok tuh. Mohon maaf Bu. Jadi apa yang bisa menyelamatkan kalau bukan Allah sendiri? Itulah kenapa firman itu yang sehakikat dengan Allah, dia menjadi manusia. Ada yang mengatakan seperti ini. Saya ulang ya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu belum ada sebelumnya, gitu kan? Tidak bisa. Kalau firman belum ada, berarti Allah nyiptain pakai apa? Nyiptain firman pakai apa? Allah menciptakan firman dengan firman yang mana lagi? Kan begitu Allah ada, firmannya ada. Begitu Allah ada, ya saat itu juga firmannya dan daya hidupnya, rohnya itu ada. Begitu dia ada. Demikian pula ketika dia menciptakan manusia segambar serupa dengan dia, bahkan malaikat di dalam tafsir Yahudi, malaikat itu sujud ke Adam karena mereka mengira Adam itu Allah, sampai Adam dibuat tidur. Itu dalam tafsir Yahudi. Kenapa? Karena manusia diciptakan segambar dengan dia. Manusia itu Tritunggal loh Bu. Masa Allah nggak Tritunggal? Iya. Kalau manusia itu tunggal, percaya saya Tuhan itu tunggal. Ya, yang ada tunggal itu cuma batu. Itulah kenapa keyakinan akan jumlah Allah itu tidak akan mempengaruhi keselamatan Allah. Keyakinan akan Yesus Sang Mesias, dialah satu-satunya yang punya hak untuk memberikan keselamatan kepada kita semua. Karena dia sudah bayar lunas dosa-dosa kita dengan kematiannya di dalam salib. Setiap dosa kita dicurahkan ke dia, di hamba Tuhan yang menderita ini. Hambaku akan berhasil, dia akan ditinggikan. Kenapa? Setiap orang kan terdugum dengan begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi.
tampak bukan seperti anak manusia lagi. Kenapa? Ya dia mengalami ditimpahkan segala dosa kita, pelanggaran kita. Dia yang tidak bersalah, dia tidak punya dosa. Kalau dia punya dosa, Bu, dia nggak bangkit. Iya. Nggak naik ke sorga. Iya. Buktinya yang lain masih dikubur. Bagaimana kita bisa mengharapkan yang dikubur? Teman, logika kita di mana? Mari saya ajak teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa memahami bagaimana keselamatan sejati hanya ada di dalam Mesias yang sepenuh Allah dan sepenuh manusia. Dan itu sudah diimani. Bahkan kalau ibu buka Qumran, literatur Qumran, kita nggak cuma ngomong Kristen yang sekarang. Oh, no. Kita ngomong literatur Qumran. Kita ngomong literatur kita ngomong literatur bait suci kedua. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang ngebangkitin dia itu loh? Yang ngebangkitin dia adalah Allah Tritunggal. Nah, iya, biar saya jawab Pak Govinda. Pak Govinda saya jawab ya. Ya, memang Muslim selalu gitu ya. Yesus itu kan dibangkitkan, Yesus itu kan diberi kuasa. Tetapi gampang sekali menjawabnya. Ketika ditanyakan ya, masalah ini juga kan ditanyakan oleh murid-muridnya, ya kan? Ketika Yesus mengatakan ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Lalu kenapa? Ya, sebentar. Lalu kenapa tidak bisa satu pun sampai kepada Bapa? Sebentar dong, kan mau jawab ya, kenapa tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus? Kan ayat yang ketujuhnya mengatakan, Yesus bilang sendiri, kamu telah melihat dia Bapa itu, dia yang sedang bicara sama kamu, dialah Bapa itu. Yesus itu mengaku dia itu juga Bapa. Lalu si Rasul Filipus bertanya, ya Tuhan, kalau gitu tunjukkanlah itu Bapa itu kepada kami, yang memberikan kekuatan kepada dirimu ya, yang mengutus kamu itu, istilahnya gitu kan. Lalu Yesus mengatakan, telah sedemikian lama engkau bersama-sama aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, itulah dia teman-teman. Sebentar, itulah dia teman-teman. Sebentar, belum selesai. Itulah dia teman-teman. Kenapa? Karena kuasa yang membangkitkan Yesus itu ya adalah rohnya sendiri, roh yang diam di dalam dia, karena Bapa kami itu roh, bukan zat. Ini terjadi karena Tuhan kami itu roh, dan dia itu segenap kepenuhan kealahan itu adalah rohnya dia. Itu dia. Ya, dan ketika Yesus mengatakan dia dibangkitkan ya, dia beri kuasa, yaitu perkataan sebagai manusia. Tetapi kan sudah dijawab pertanyaanmu, sudah dijawab oleh Yesus, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, dan Bapa itu diam di dalam aku. Bahkan ya Zion, Tuhan Yesus bilang sama kamu, kalau kamu tidak percaya, sebentar Zion ya, bahkan Yesus bilang sama kamu, kalau kamu tidak percaya, setidak-tidaknya lihatlah akan pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan apa? Segala kuasa mujizat ilahi yang diceritakan oleh Pak Govinda. Mana ada orang berdosa hidup sampai sekarang? Ya, mana ada orang berdosa dilayani oleh malaikat-malaikat? Mana ada sekadar kaliber manusia memberikan pengetahuan tentang hari kiamat? Mana ada cuma sekali berutusan, dialah yang mempunyai kerajaan Allah itu. Bahkan yang lebih parah, Yesus mengatakan, mana ada yang sekali cuma seorang rasul, dia pemberi hidup yang kekal. Ini yang harus kamu lihat. Kamu harus percaya dan melihat segala pekerjaan ketuhanan yang dia miliki. Kamu mengatakan mujizatnya itu dari Tuhan, tetapi kamu lihat ya, Yesus mempertontonkan di hadapan kamu ya, dialah yang empunya mujizat itu ya. Ketika dia naik ke sorga, dia mengirimkan Roh Kudusnya. Ingat ya, dia mengirimkan Roh Kudusnya, dan Roh Kudus itu turun di hari Pentakosta. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, katanya. Lah itu artinya apa? Roh Kudus diutus oleh Bapa tetapi dalam nama Yesus. Artinya apa? Ya dia juga gitu loh.
Ya, walaupun dia berdoa kepada Bapa, sekali lagi Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi inilah yang disebut Allah Tritunggal. Secara manusia dia berbicara seperti manusia karena memang dia kodratinya sudah jadi manusia. Kalau kamu maunya kodratinya bukan manusia, itu bukan jadi manusia, itu manusia jadi-jadian. Sedangkan Yesus datang ke bumi untuk mengambil kodrati manusia, bahkan yang paling rendah sekali pun. Karena apa? Dikatakan dia bahkan mati di kayu salib. Mati di kayu salib itu artinya dia direndahkan dalam kodratinya manusia yang paling rendah. Karena hukuman salib itu pada zaman itu adalah penghinaan atas kodrati manusia, dan dia justru untuk itu dia datang, ya. Jadi jangan bingung dengan perkataan Yesus sebagai kemanusiaannya. Ketika ditanya siapa yang memberi kuasa, dia bilang, aku ini Bapa di dalam aku. Bapa yang memberi kuasa ada di dalam diriku. Udah, titik. Ya udah, silakan. Apa yang bisa kamu bantah sekarang? Gak bisa. Ya. Nih, Yohanes 14 nomor 10 itu. Dengar saya akan bantah. Saya akan bantah. Maaf dulu Jian. Oke. Ini kan saya udah mengikuti dari 3 jam yang lalu. Oh, 3 jam ya, Pak Govinda. Pak Govinda, saya bagi nomor telepon dong, Pak. Pak Govinda. Antara Bu Indriati dan Pak Govinda. Oke, Pak Gov, Pak. Sebentar, saya bagi HP dong, nomor HP dong, Pak. Masuk bukti. Oke. Jadi kalau memang mau ganti topik, ganti topik, nggak usah, lanjut kita serahkan aja, lanjut. dulu kepada Sorry. bukan, Saya minta maaf. kita serahkan dulu Enggak, kepada Bu Indri dan Ibu dan Pak Govinda. Iya, siap. Oh, bukan Pak Jadi, Govinda kedepannya ternyata ya. bagaimana? Siapa? Pak Gopinda. Ya, bagaimana Bang? Maaf Bang Daniel. Izin. Ya udah, saya kan nggak tahu nih, tiba-tiba tahu-tahu saya langsung ini. Sorry maaf ya Pak ya. Saya pikir ya lanjut monggo. Kalau gitu, ya. Pak Gopinda, saya sama Bu Tia sama saya minta nomornya, boleh? Sebutin. Saya sama Ibu Ti. Jangan, nanti ini disiarkan. Catat nomor saya 0878. Iya, Sebentar, 0878 777. Nanti saya kasih Bu Ti langsung. Terima kasih. Thank you. 0878 777 73 kali. Sudah Bu, sudah Pak. 0878 777 93 93 447. 447. Jian Junior. Langsung chat siap, ya. Ya langsung chat lah, biar langsung saya kasih Buti langsung. Oke. Ya, saya sudah kasih ke Buti kok. Oh, Sudah iya. chat ke Buti. oh Bapak punya, Bapak tahu nomor saya? Gini Bu, Ah. tanya Pak Hin aja, tanya Pak Hin. Him siapa, Pak Him? Him siapa tuh, Pak? Pak Hin, FIC, Pak Hin FIC. Oh, FIC. Oh, Ya, Pak Govinda. Oh iya, kita ya ampun, saya lupa. Ya ampun, saya kira orang siapa. Ya, orang FIC. Ya ilah. Ya Pak Govinda. Oke. Luar biasa, Pak. Ya, saya lupa. Enggak ngeh. Ya, orang FIC ya. Ya. Ini masih ada Bu ini. Yang enggak ngeh saya, Pak. Ya. Orang-orang dalam kok malah nanya. Iya. Enggak ngeh saya, Pak. Soalnya kan Bapak jarang suaranya gitu, ya. Saya mau nanggapi, ya udah selesai ya pencatatan nomor teleponnya ya. Ini Bu Uti tadi ngomong banyak itu ya, tetapi Bu Uti sepertinya tidak percaya. Ini saya men-share ayat ini itu bukan tulisan saya, ini dari LAI. Di sini ditulis Lembaga LAI 2016, teks terjemahan baru tahun 1974 ya. Jadi kalau ya, ini saya mau beritahu nih ya, seluruh Indonesia bahkan seluruh manusia di muka bumi ini ya, bahwa di terjemahan LAI Anda boleh cek ya, Alkitab yang untuk hamba-hamba Tuhan ya, maupun untuk jemaat biasa ya. Ini Yesaya 52 ayat 13 mulai itu disatukan dengan Yesaya 53 ayat 1 ke bawah. Jadi saya bukan eksegesis, saya bukan framing ya. Kalau Anda tidak terima, silahkan protes sama yang menyusun ya, karena saya hanya membaca ya, membaca teks LAI bahwa ya, ini tentu dari bahasa asli ya, bahwa hamba Tuhan yang menderita ini menurut orang Kristen ini merujuk kepada Yesus.
tadi sekali Bu Uti komen yang pertama belum saya komen, tapi sudah komen-komen berikutnya dan panjang sekali tidak bisa dihentikan. Jadi saya mengkomen bahwa Bu Uti tadi mengkomen ini hamba Tuhan untuk orang Israel, budak-budak ya. Tetapi mari kita pelajari ya, pemirsa YouTube yang budiman semuanya ya, baik Islam maupun Kristen seluruhnya ya, coba cek ya di Alkitab LAI Yesaya 52 ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Ya, kalau Ibu Uti tadi menceritakan bahwa ayat 13 ini untuk budak-budak Israel ya, tidak mungkin budak-budak Israel mau ditinggikan, disanjung dan dimuliakan ya. Karena dari sejak saya kecil sampai saya dewasa ya, selalu ayat ini itu dirujuk untuk kedatangan Yesus ya. Maka dari ayat 13 pasal 52 dari Yesaya ada judul perikop hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan ini nanti kalau punya waktu lagi Pak Govinda ya, ini mungkin sesi kedua, mungkin nanti malam saya waktunya lebih bebas ya. Ini mau sampai dini hari juga boleh, nanti malam lagi Pak Govinda sama temannya. Mau 5 orang sekaligus lawan saya juga boleh. Nah, ini LAI ya, LAI ini sudah menulis ya, silahkan Bapak cek ya, boleh. Mau ke sekolah-sekolah Alkitab silahkan ya. Ini judul perikop ini hamba Tuhan ini dari Yesaya 52 ya. Yesaya 52 ini hamba Tuhan merujuk kepada Yesus. Kalau ini sudah benar, jangan dieksegesis ya. Jangan di framing, ini sudah benar bahwa hamba Tuhan ini merujuk kepada Yesus ya. Nah, jadi kalau Bu Uti mengatakan ini bukan merujuk kepada Yesus, mohon maaf, mungkin Bu Uti duduk di gereja, duduk paling belakang, nggak tahu ya. Iya. Jadi ini udah Bu, udah tahu Bu, udah ngerti panjang amat. Nah, ini panjangan siapa? Tadi Ibu Uti ini borong semua waktunya. Saya baru ngomong makanya kepanjangan. Jangan begitu Bu. Kalau orang dipimpin Roh Kudus jangan egois ya. Kalau egois itu udah Bu, jangan kejang-kejang Bu, biasa aja. Ya begitu. Enggak, saya enggak kejang-kejang. Ibu harus adil. Ya. Kalau memang Ibu mengaku dipimpin Roh Kudus ya. Jangan potong dulu. Tadi nggak bisa dipotong Bu Uti. Panjang sekali. Sekarang udah nggak usah dibahas langsung Bu, habis waktu Bu, langsung. Makanya nafsunya itu kalau ngomong ya ilah dia curhat. Si lanjut Bu, lanjut. Waktu bukan curhat. Ini perhatikan ayatnya Yesaya 52 ayat 13 mulai sampai nyambung Yesaya 53. Ini kalian menganggapnya untuk Yesus. Nah, di sini dikatakan bahwa hamba Tuhan ini Yesus. Jangan dirubah-rubah jadi Tuhan. Yesus itu Lord, itu Tuhan, bukan Tuhan. Kenapa? Yohanes 20 ayat 17 jelas mengatakan Yesus akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu. Yesus berkata dengan Maria begitu. Allahku dan Allahmu. Yesus punya Allah, Yesus punya Bapa. Maria juga punya Allah, punya Bapa yang sama. Nah, ini berarti clear ya. Sekarang kalau Bu Uti mau klaim Yesus adalah Tuhan, sekarang kalau ditanya, jadi yang Maria lahirkan siapa? Yesus. Jadi yang Maria Tuhan kan siapa? Yesus juga. Apakah Maria ke Yerusalem apakah menyembah Yesus? Tidak. Nah, kan kacau ini kan. Silakan Pak Govinda. Ya, saya dulu Pak Govinda ya, sebentar aja Pak, 5 menit aja. Ya. Ini soal saya 52 nanti lupa ya. Ibu udah dibilang jangan ambil ayat yang Ibu mau saja Ibu. Itu kan Ibu lihat itu ayatnya 13. Nah, kita lihat ayat yang ke-12 ya, ke-12 dengan ayat yang ke-1. Judulnya Yesaya 52 ini adalah Tuhan menyelamatkan Sion Ibu.
Ya, saya ibu ngambil ayat yang ibu mau, saya membukakan fakta buat ibu ya. Ini dalilnya, ini faktanya, ini kebenarannya, tidak bisa diganggu gugat lagi karena tertulis dengan hitam atas putih. Inilah kebenarannya. Kebenarannya apa? Yesaya 52. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, ibu, kota yang kudus. Ini untuk orang-orang yang dibawa oleh Nabi Musa atau semua bangsa Israel yang dibawa diselamatkan oleh Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan, ibu. Jangan kalau ibu nggak mau terima ayat ini, ya udah ibu ambil ini ayat 1, ibu bikin narasi baru, tambah-tambahin, comotin aja yang ini, yang lain ibu lupakan gitu kan. Ayat yang ketiga, sebab beginilah firman Tuhan, kamu akan dijual tanpa pembayaran. Jelas ini bicara tentang umat Israel, ibu ya. Dan di dalam ayat yang ke-13 itu kan sambungan, yang memberi judul itu kan oleh Lai ya. Tetapi ini kan masih tetap dalam satu konteks, Bu, ayat 13. Nah, ayat yang ke-53, pasal ke-53 itu kan jelas ayat 1 dimulai dengan ayat 1, itu artinya konteksnya berbeda pula, ibu. Mau terima syukur enggak, ya udah. Oke. Sekali lagi saya mau bilang sama Bu Indra, mau terima syukur enggak, ya udah, enggak dipaksakan. Oke. Boleh saya bantah dulu, Bu, sedikit ya. Bu, yang kata Ibu bilang aku dan Bapak adalah satu. Aku adalah Bapak dan adalah satu. Oke, sedikit saya jelaskan ya. Oke, coba jangan menjelaskan ayat orang, Bro. Itu bukan ayatmu. Coba tolong baca Yohanes 17:22 sampai 23, Mbak Indri. Oke. Yohanes berapa? 17:22 sampai 23. Oke. Tunggu ya. Yohanes 17:22 sampai 23. Yohanes 17:22. Oke, tunggu ya sebentar. Nih saya share ayatnya. Dari 21, Bang Zion, dari 21. Ya. Enggak, 22, 23, Bu. Oke, terserah. Ini saya share aja ya. Saya share buat Bang Zion. Dan aku memberikan. Silakan bantu bacain Mbak Indri. Biar nanti saya menjelaskan. Oke. Ya, ini saya share nih ayatnya. Oke. Ayat 22 ya. Ayat 22 ya. Ya. Ayat 22. Oke, ayat 22 dari Yohanes 17. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sampai ayat berapa, Bang Zion? 23. Sudah, berarti saya sudah selesai. Oke, ayat ini ya tegas membantah satu ketuhanan jiwa. Wujud Yesus adalah Allah, dengan Allah ya, dengan Allah. Sebab di sini Yesus menyatakan Yesus memberi kemuliaan kepada mereka supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Ungkapan ayat ini ya, ini tegas sekali, Bu. Yang dimaksud Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, di dalam aku, itu tidaklah satu wujud. Sebab jika ayat ini benar maksudnya demikian, maka seharusnya murid-murid yang Yesus katakan mereka sudah pasti harus menyatu secara jiwa dan wujud kepada Yesus ya dan Bapa, dan mereka jelas juga ya bukan Tuhan. Saya ya. bantah, Pak. Tapi fakta ya,
mereka tidak disebut Tuhan dan tidak menjadi tambahan nitas ya. Bukti lain ya bahwa Yesus memang tidak satu wujud dengan Bapa dapat kita lihat di beberapa ayat. Yohanes 5 nomor 37, Timotius 1 Timotius ya kan, 1 Timotius 6 sampai 16 ya, ayat 16, terus Yohanes 6:43. Silakan. Oke, Buti, ya Buti. Ya, silakan Pak Govinda. Oke, saya screen. Boleh, silakan. Oke, makasih Pak. Jadi gini, ada perbedaan antara satunya Yesus dengan Bapa. Iya. Dan satunya Good word. Gitu ya Pak. Pertama, kenapa saya bilang tadi firman itu disebut anak? Karena dia keluar dan itu dari Allah. Begitu Allah ada, dia langsung lahir firman itu. Nah, begitu Allah ada, apakah Anda sudah ada? Apakah Pak siapa tadi? Mohon maaf, Pak Zion. Pak Zion tadi sudah ada? Tentu tidak. Itulah perbedaan antara Anda dengan firman itu. Jadi gini, teman-teman, oh kok anak? Nah, sementara kita tahu Bapa, seorang ayah itu kan tidak apa ya, meteng ya kalau bahasa Jawanya. Seorang ayah itu tidak meteng. Artinya apa? Lahir atau punya anak di situ bukan dalam konteks hubungan suami istri menghasilkan sesuatu. Tidak. Sama juga, apakah ketika pikiran Anda melahirkan ide, gitu kan? Apakah harus ada yang kawin? Kan enggak. Demikian pula ketika firman Allah ada, dia muncul, dia lahir begitu Allah ada. Itulah disebut sang putra atau sang anak karena dia lahir. Ini bahasa antropomorfis. Nah, Yesus beda satunya Yesus dengan Allah Bapa, dengan satunya kita dengan Yesus dan Allah Bapa nanti. Karena Yesus mengatakan dirinya, aku keluar dan datang dari Allah. Begitu Allah ada, firman-Nya keluar. Begitu Allah ada, firman-Nya datang. Kita nggak punya hak untuk mengatakan itu. Itulah kenapa Yesus di dalam ayat yang lain dikatakan, siapa melihat aku, dia melihat Allah. Kenapa? Ya karena firman. Begitu orang melihat firman Allah, dia pasti melihat Allah dong. Satu contoh, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah firman. Artinya tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui saya. Terus apa lagi? Barang siapa, Yohanes 17 ayat 1, sesungguhnya hidup kekal itu adalah mengenal engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah kau utus. Yesus adalah firman. Artinya apa? Mengenal hidup kekal adalah mengenal Allah dan mengenal firman yang telah diutus datang menjadi manusia. Tanpa mengenal firman yang menjadi manusia itu, yang ilahi itu, yang benar-benar ilahi dan menjadi manusia, nanti tidak bisa ke surga. Ya, Yesus saya tambahin. Sebentar dulu. Yesus mengatakan sendiri, aku balik ke surga, aku sediakan tempat buat. Gak ada yang kasih janji kayak gitu. Yesus punya janji. Tokcer, dia buktikan dirinya bangkit, dan dia katakan apa? Aku sediakan tempat untuk kamu. Aku sediakan tempat untuk kamu. Aku juga berdoa, kata-kata ini masuk ke setiap pendengar suci kamu. Yesus menyediakan tempat untuk kamu. Terima kasih. Silakan Bu Ati. Ya, ini saya bahas ya, 17 ayat 3 ya. Saya jawab juga ya. 17 ayat 3. Jadi gini Zion ya, dikatakan pertama, Yesus kan mengaku utusan di sini, Yohanes 17 ayat 3. Tetapi lihat ya, utusan seperti apa yang Yesus maksud di sini. Demikian kata Yesus, lalu ayat 1 ya. Demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu ya. Jadi utusan buat Yesus itu adalah anak Allah ya. Lalu di situ dikatakan, sama seperti engkau telah memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup.
demikian pula Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya, ya. Jadi Yesus itulah, di tangan Yesuslah ada keselamatan, karena Elohim telah memberikan kuasa untuk Yesus untuk memberikan keselamatan. Makanya di dalam ayat yang ketiga, ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus anak Allah yang telah engkau utus itu, pemberi keselamatan dari Elohim. Lalu Yesuslah yang memberikan keselamatan. Nah, lihat ayat yang kelima, lihat ya, utusan itu seperti apa maksudnya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, ya. Sebelum dunia ada, jelas dikatakan, ya, Yesus memiliki kemuliaan sebagai, ya, dikatakan, ya, permuliakanlah aku padamu sendiri, ya. Yesus ada pada Bapa itu sendiri, ya, dengan kemuliaan di hadirat. Hadirat itu kan asal kata dari hadir, artinya ada dalam keberadaannya. Dia ada pada Bapa dalam keberadaan sebagai Bapa itu sebelum dunia ada, sebelum dia datang menjadi utusan. Nah, ayat yang 10, oleh sebab itu dia berani mengatakan, ya, dan segala milikku adalah milikmu. Bisa Anda bayangkan, milik Tuhan Elohim, ya, pencipta langit, jagat raya ini adalah miliknya Yesus loh, ya. Berani dia mengatakan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, ya. Nah, yang dimaksud aku dengan Bapa adalah satu itu, nih dikatakan gini, satu dengan murid-murid ini kan dalam hal apa nih dia katakan, ya, baca ya. Makanya sekali lagi saya ajarin umat-umat muslim sebelum membawa ayat-ayat Alkitab, baca dulu satu perikop supaya Anda nggak dibalbali oleh orang Kristen yang baca satu perikop, ya. Dikatakan gini, ya, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Nah, kan sama seperti kita adalah satu. Yesus dengan Bapa adalah satu, lalu Yesus dengan murid-muridnya adalah satu. Satu dalam apa? Memberikan kemuliaan, kasih sayang, sejahtera, seperti itu maksudnya. Ya, Yesus dengan Bapa adalah satu. Kita baca di dalam Yohanes 10. Satu buat Yesus, dia pemberi hidup yang kekal. Tapi satu dengan Yesus, ya, sama ya, satu dengan Yesus. Dari Yesuslah sumber kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Ini bicara tentang kesamaan satu, ya. Kalau Anda mengatakan ini satu, bukan maksudnya seperti itu. Maaf Josel, saya tadi sopan loh, nggak kayak gini, ya. Kalau itu maksudnya satu di situ, ya, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Ya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini satunya penguasa alam semesta ini, pemberi hidup yang kekal. Di tempat Anda satu-satunya yang memberikan, memasukkan kepada kalian sorga yang penuh dengan kenikmatan itu cuma Allah yang katanya Tuhan. Tetapi di sini Yesus itu pemberi hidup yang kekal, memasukkan orang ke sorga. Bagaimana Anda menurunkan derajatnya? Yang jelas-jelas dia memasukkan orang ke sorga itu ada buktinya. Yang dikatakan di kitab kalian bahwa hanya Allah yang akan membangkitkan orang mati, tidak ada buktinya. Nah, kalau Yesus dia membangkitkan orang mati, Yesus ini kalibernya Tuhan, makanya Isa satu dengan Bapa. Iya, Isa juga bisa. Makanya Isa dikatakan, ya, Isa memiliki kaliberitas sebagai Tuhan, tetapi seizin Allah. Cuma masalahnya Isa itu cuma fiktif. Sampai sekarang kan kalian nggak bisa buktikan mana Isa kayak gitu ada. Oke? Sebentar, ini selesai ya. Jadi satu itu satu dalam kemuliaan. Ya, Bapa dengan Yesus satu, ya, Yesus dengan umatnya satu. Itu maksudnya. Oke? Nggak nyambung, sekali lagi Zion, nggak nyambung. Saya bantah si Gopinda ini, ya. Sekiranya bantah kamu mengenal nih, aku, pasti
Ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku sekarang ya. Ini kamu kenal ya. Melihat Bapa di sini berarti melihat dalam arti sebenarnya, tetapi melihat dalam arti mengenal Yesus ya. Karena Yesus adalah jalan menuju kebenaran. Ingat, Yesus hanya jalan, bukan tujuan, tapi tujuannya adalah ke Bapaknya Allah. Oke. Jalan dengan tujuan petunjuk jalan itu beda, Pak Yesus bukan petunjuk jalan, Yesus bukan pengarah jalan, Yesus bukan pemberi pemberitahuan tentang jalan. Itu jalannya yang begini, jalannya lewat sini, enggak. Mana Yesus itulah jalan, ya, dia itulah oknumnya, bukan yang ditunjuk-tunjuk. Beda. Bukan tujuannya, tak seorang pun sampai kepada Bapa. Jangan lupakan ayatnya yang ke-7. Kenapa kalian selalu dari awal sampai akhir comot ayat seperti yang kamu mau? Ayat yang ke-7, kenapa tak seorang pun sampai kepada Bapa? Karena dia itu Bapanya. Konteksnya dialah Bapanya. Baca ayatnya ke-14 itu, Yohanes 14 seluruhnya. Seluruhnya. Itu dia. Gantian bicaranya Bu Uti. Sudah ya. Oke. Gini Bu Uti, tadi banyak sekali yang saya simak. Giliran ya, kalau ngomong kita jangan blong ya, karena memang kita namanya diskusi itu memang harus silih berganti gitu. Di sini ada Bang Kero yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Uti Watimena. Pak Silakan, Govinda Bang aja, Kero. mana Govinda ada kah? Ya, saya mau makan. Saya tadi gemeteran. Kenapa gua gemeteran ya? Tuhan, gua belum makan dari pagi. Saya makan dulu ya, Pak Govinda. Handle, Pak. Kenapa badan gua gemeteran? Belum makan, Pak Govinda. Ibu ingat gak sama ayat? Janganlah berterima kasih kepadaku, berterima kasihlah kepada Bapa Allah yang di surga. Pak Govinda mana Pak Govinda? Pak Gov. Ada ya? Lanjut ya Pak, saya makan dulu ya. Gila, gemeter bareng sada. Ya, silakan. Ya, silakan ya. Yesus ya, Govinda. Uti takut sama Gerol. Gimana silakan lanjut Bang Kero. Sudah kelihatan ini, sudah ada ini. Tadi kelihatan. Ini boleh. Ini judulnya nih. Saya salah juga dan akan sebenarnya. Judulnya juga dan akan, juga atau akan. Ini share-nya ini. Oh, Bang. Sorry, Bang. Tapi poinnya aja ya Bang. Poinnya aja gimana? Silakan. Ya poinnya aja. Moga-moga poinnya aja ya. Mana ini? Bisa kan? Udah kelihatan ya. Nah ini. Ya udah kelihatan bagus. Baik. Kita lanjut ini untuk mempertanyakan. Sebenarnya ini untuk pertanyaan. Selamat dia berpindah ya. Nah ini ada pertanyaan ini ya. Ini pertanyaan ini, tapi saya menjawab seperti ini. Jawaban saya seperti seputaran ini. Dan ada 2 ayat sebenarnya ingin saya tunjukkan. Nah kalau ayat ini bagi saya belum cukup aplikatif. Masih perlu penjelasan lain. Maka dari itu untuk ayat ini, kalau mengarah ke Yesus, belum langsung untuk menjawab ini adalah Yesus sebenarnya. Tapi kalau ke Yesus, bagi saya percaya di ayat Yohanes 14 ayat 12a akan juga melakukan pekerjaan Yesus, bahkan yang lebih besar dari itu. Dari itu mengasihi. Di samping percaya, mengasihi. Yohanes 14 ayat 15. Akan menuruti segala perintah. Nah, sekurang-kurangnya 2 ayat ini adalah ayat antisipatif, imperatif, dan konklusif. 3 ini bagi saya, kedua ayat ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena dari ayat ini saja ada kata akan. Akan ini artinya ini ya. Akan kan maksudnya ini. Ada proses, tidak sekali jadi. Juga berarti tidak semua pekerjaan Yesus kita lakukan. Nah, yang lebih besar dari Yesus ini, pekerjaan yang lebih besar itu satu pertanyaan juga. Itu pertanyaan saya. Yang akan
Kalau di sini mengasihi di Yohanes 14 ayat 15 itu menuruti, berarti ada akan. Artinya juga ini proses. Untuk menuruti segala perintah itu proses. Ada proses, tidak sekali jalan. Nah, pertanyaan saya, ayat tambahan, ayat-ayat mana saja selain 2 ayat ini? Dan kalau mengenai yang lebih besar, pekerjaan yang Yesus buat yang lebih besar itu apa saja sebenarnya yang bisa lebih besar dari Yesus? Mengingat kalau saya saja ini Yesus makan ikan goreng lalu saya tidak makan ikan goreng, ini bagi saya kan juga itu suatu pekerjaan yang lebih besar menurut saya. Ya, itu 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Monggo diterangkan. Ya, sebentar Bang. Sebelum mari ke situ boleh nggak balik ke Yohanes berapa tadi? 17 ayat 1. Oh, yang tadi ya 17 ayat 3. Sudah lewat 17 ayat 3 Yohanes. Ya, boleh enggak? Tadi di screen Anda kan ada. Oh, di screen ada, ya. Maaf ya. Ya, screen Anda nih sendiri. Coba di back. Ya, ini udah. Kehidupan kekal. Oke. Allah dan Yesus. Hidup kekal adalah percaya dan Yesus yang Yesus. Nah, coba Abang lingkari kata dan di situ. Oke ya. Oke, itu anggap aja udah dilingkarin dah. Oke ya. Oke, aku lingkarin dah. Nih. Jadi tidak cukup percaya Allah. Tapi apa? Percaya Yesus. Yesus adalah firman-Nya sendiri yang diutus. Jadi bagaimana hidup kekal? Dia percaya kepada Bapa dan dia percaya pada firman Bapa atau Sang Anak. Nah, sementara di dalam Islam itu menyangkal Bapa. Menyangkal, tidak menerima konsep Bapa, bahkan menolak, baginda menolak adanya lam yalid, lam yulad, lam yakun dan seterusnya. Sementara di dalam 1 Yohanes, Rasul Yohanes sudah mengatakan seperti ini. Kalau kamu menyangkal Bapa dan Anak, kamu adalah antikristus dan tidak ada jaminan keselamatan bagi antikristus. Mohon maaf, itu ada di dalam literasi kami atau literasi teman-teman sini sebelum berpindah mualaf. Jadi yang pertama, kita percaya kepada Allah dan kepada firman-Nya. Nah, yang menjadi masalah, yang jadi batu sandungan bagi kawan-kawan adalah satu, ketika inkarnasi firman itu masalah besar yang mana kami terima keduanya. Kawan muslim terima mentahnya, bukan mentahnya, maksudnya terima jadi manusianya, itu adalah hamba. Sementara kami terima baik pra-inkarnasi dan setelah inkarnasi. Pra-inkarnasi dia adalah firman Allah, pada mulanya bersama-sama dengan firman. Firman itu adalah logikanya Allah. Jadi posisi pra dan setelah kami terima keduanya. Sementara kawan-kawan muslim hanya terima, oh dia hamba kok. Kan tidak boleh menyekutukan Tuhan. Siapapun yang menyekutukan Tuhan pasti masuk neraka. Come on. Iblis itu masuk neraka gara-gara dia tidak mau menyekutukan Tuhan. Bukankah di dalam iman Islam mengatakan bahwa iblis masuk neraka karena dia nggak mau menyembah selain Allah? Dia disuruh nyembah Adam, nggak mau. Dia masuk neraka. Seperti itu. Sementara di satu sisi kami ngawur banget ini orang remeng, nggak ngerti Islam. Oke. Ayat mana yang mengatakan iblis disuruh menyekutukan Allah itu ayat mana? Jangan ngawur ah. Oke. Sebentar Bang, nanti kita menanggapi, karena sekarang biarkan Bang Govinda ngomong apapun, biarkan kasih kesempatan, karena sekarang Bang Kerel bertanya kepada beliau, jadi kita kasih kesempatan Bang Kerel dulu. Iya benar. Apalagi yang di ayat yang aplikatif tadi, ayat 2 ayat tadi, Yohanes 14 ayat 12a dan Yohanes 14 ayat 15. Oke, saya tunjukkan akan melakukan yang lebih besar ya. Oke, sebentar. Saya akan tunjukkan, ini pernah terjadi di Mesir. Yang
mujizat ini menghasilkan pertobatan dari beliau yang membuat sekolah Al-Azhar. Pernah tahu kan Universitas Al-Azhar di Mesir? Nah, dia adalah Khalifah Al-Mu'izz. Nah, Khalifah Al-Mu'izz ini beliau Khalifah. Ada ceritanya di Israel, di Mesir itu ada gunung berpindah. Bang Emil sabar dulu ya, Bang Emil. Biarkan kita memberikan kesempatan kepada Bang Kerel dulu. Nanti giliran Bang Emil. Sabar. Biarkan Bang Kerel dulu meneruskan. Jadi kita semua untuk yang Muslim kita stay in we stand. Jadi sabar. Oke, lanjut. Bang Kerel silahkan. Ya, permisi ya, saya share ya. Sebentar ya, Bang ya. Akan melakukan pekerjaan yang lebih besar, oke ya. Sebentar saya share. Oke. Ini adalah Gunung Mokotam. Jadi kita melihat pada waktu itu Khalifah Mu'izz adalah seorang Kristen, seorang Muslim. Dia adalah seorang Khalifah Muslim. Dan dia oleh satu ayat, gimana nih, Bu? Kok share screen saya di close ya? Saya nggak framing loh, nih. Oke, saya ulang ya. Oh, sorry, ketekan. Baik, oke Bu. Oke ya. Jadi tempat tersebut berpindah dan ini sekitar 3 km. Anda bisa searching perbukitan Mokotam di seluruh YouTube, ada dimanapun ada. Jadi pada waktu itu Khalifah Mu'izz dia suka debat, dia dengar debat. Nah suatu hari ada orang Yahudi nih, Yahudi punya ayat killer gitu. Oh kalau Yesus katanya gini, mereka percaya iman besar bisa gunung pindah. Disuruhlah buktiin, kalau enggak habis dah. Akhirnya mereka berseru sama Tuhan Yesus dan terjadi gunung Mokotam itu berpindah 3 km. Saat itu juga Khalifah Mu'izz bertobat masuk ke biara. Dia adalah orang yang mendirikan Al-Azhar, tempat kuliah Ustaz Lawan kalau salah ya. Oke. Itu adalah salah satu bukti bagaimana mereka yang percaya Yesus akan melakukan perkara-perkara yang besar. Saya sebenarnya tertarik ngomongin soal logos tadi. Tapi Bang besar itu contohnya Gunung Mokotam itu di tahun sekian ya. Kalau di tahun masa kini saya melihat contoh yang saya berikan tadi ya, walaupun sepintas. Ya, nah, ini kan terbuktinya telah melihat cerita mengenai likuifaksi kan Bang, likuifaksi yang di Tobo pada waktu itu kan. Nah, mungkin kalau kita samakan kejadian waktu itu mirip dengan itu. Yes, mujizat Yesus nyata terjadi. Khalifah akhirnya masuk Kristen, dia masuk ke biara. Itu sejarah Bang, dan kita nggak main-main dengan sejarah. Itu yang pertama. Saya sebenarnya pengen share tentang bagaimana sih pandangan logos dari si Philo pada waktu itu. Karena teman-teman ngomongin logos kita itu berdasarkan si Philo. Saya punya data bahwa logos yang kita omongkan itu bukan berdasarkan sanadnya si Philo, tapi berdasarkan bait suci kedua. Era Targum. Tapi silakan Bang, ada yang mau ditanyakan lagi? Itu kan soal bukit atau gunung Mokotam di Mesir. Yap. Ya. Saya sebenarnya masih Bang Emil dikasih kesempatan itu udah dari tadi itu. Silakan Bang Emil. Oke, bentar Bang Sugi, karena ini ada dari Bang Zul untuk bilang kepada saya bahwa gini, untuk Bang Kerel melanjutkan pertanyaan, tetapi ada satu hal untuk Bang Govinda, mungkin bisa lebih dipertajam, tetapi untuk tidak melebar. Jadi ketika memberikan penjelasan terlalu panjang lebar nanti jadinya khutbah. Dan ketika ditanyakan tentang ayat-ayat Bible, karena Bang Kerel juga dari Nasrani, jadi mungkin lebih ke titik poinnya saja yang ambil titik poin yang ingin dijelaskan gitu. Jadi kita nggak tertidur di sini. Nanti sebentar lagi setelah Bang Kerel, nanti Bang Emil. Oke, silakan. Baik, tadi kan ditanyakan mujizat yang lebih besar, sudah saya jawab, Bukit Mokotam bergerak. Singkatnya seperti itu. Silakan, ada pertanyaan lain? Nah, berarti kalau sebagai orang Kristen dewasa ini kan bukan hanya soal mujizat sebenarnya.
perilaku Yesus atau perbuatan Yesus yang bahkan yang lebih besar. Nah, bagaimana kalau perbuatan perilaku yang lebih besar itu sebenarnya bukan mujizat, tetapi banyak diabaikan orang, dan itu masih sulit untuk dijalankan sekarang. Baik, intinya aja Bang. Maksudnya apa, melakukan hukum Taurat dan lain sebagainya, silakan. Ya, itu kan melakukan hukum Taurat itu kan bukan yang lebih besar. Yang lebih besar kan dewasa ini yang tidak dilakukan Yesus di masa lalu. Bang, poin-poinnya aja Bang yang mau ditanyakan. Nah, kalau saya bisa jawab, insya Allah saya Yesus saya jawab. Kalau saya nggak bisa, saya ngomong saya nggak bisa. Silakan. Maksudnya gimana? Nggak apa-apa. Saya nggak bisa nebak-nebak gitu Bang. Maksudnya Yesus lagi. Yesus ya. Maksudnya misalnya 1 Korintus 6 ayat 12. Ada lagi, maaf Bang Gerol, Bang. Maaf saya potong Bang Gerol, ini dari Bang Govinda. Dari Bang Govinda dari tadi menjelaskan ayat-ayatnya, Bang, karena memang maaf ya, bukan seperti apa ya Bang Govinda, karena kami Muslim, kalau Bang Govinda mau menjawab tidak perlu berbicara tentang insya Allah, karena kita mungkin insya Allah itu keputusan Islam itu. Iya, jadi gunakanlah boleh nggak Mbak Josel? Boleh nggak Mbak Josel kita debat mengenai asal muasal kata Allah itu khusus punya Islam atau punya pra-Islam? Jadi Bang Govinda, sebentar Bang Emil, sabar. Gini, jadi kalau Bang Govinda ingin berdebat ataupun berdiskusi tentang masalah keislaman, nanti bisa dijadwalkan atau besok dengan Cak Tata ataupun Bang Zuma yang lebih paham tentang ayat-ayat bait dalam Al-Quran. Karena saya adalah seorang mu'alaf yang mungkin dan bukan mungkin lagi, karena memang saya belum mumpuni untuk menjawab itu, dan saya tidak mungkin mewakili saudara-saudara Muslim kalau saya ini bisa tentang keislaman fasih. Jadi yang berhak menjelaskan adalah yang lebih fasih. Saya paham maksud Anda. Oke. Saya nggak akan teruskan sampai ke sana. Tapi sampai hari ini ya, saya dengar khotbah dari Kristen Koptik. Mereka tuh mengatakan Allah dan lain sebagainya. Karena sebentar Bang Govinda, karena di sini Anda menjawab pertanyaan dari Bang Kerol, tapi jawaban Anda kemana-mana. Dan itu sangat tidak etis sekali, karena yang ditanyakan Bang Kerol apa, yang Anda jawab apa, dan that is not make sense gitu loh. Tunjukkan jawaban saya kemana-mana Mbak. Tadi ditanya sama Mas Omnivora, mana buktinya? Saya tunjukkan, gunung pindah. Oke, Bang Kerol silahkan. Bang Kerol silahkan dilanjutkan. Bang Emil maaf ya, sabar sebentar aja ya, biar Bang Kerol menjelaskan apa yang ditanyakan. Bang Kerol, monggo. Mengenai yang lebih besar ini, tadi saya sudah tunjukkan ayat contohnya ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, ini kalau dikaitkan dengan Yohanes 14 ayat 12, ayat ini pelaksanaannya di masa lalu justru memberi keleluasaan, sementara di masa kini justru bisa membatasi. Ini ada di chat ya, saya sudah chat Zoom. Boleh di share screen aja Bang? Chat Zoom tidak bisa di chat Zoom saja. Kalau share screen sepertinya seperti tadi jadinya. Tidak apa-apa Bang. Silahkan di share screen supaya kita bisa kupas konteks ayat itu seperti apa dari ayat pertama. Jadi tidak sesuatu yang tiba-tiba muncul kemudian ditabrakkan dengan ayat lain tanpa kita tahu konteks ayat itu. Silakan Bang. Ya, sementara sudah kelihatan. Saya share Google, saya share ayat, bukan share screen. Kelihatan kah? Iya, kelihatan. Silakan. Iya, silakan. Ini yang saya maksudkan. Berbesar bisa nggak? Ya, gede lah. Zoom in. Oke ya, jelas ya. Nah, jadi pertanyaan sebenarnya, kalau yang dilakukan di masa kini atau pemahayatan
pemahaman untuk ayat yang sama ini di masa lalu memberi keleluasaan, tapi justru di masa kini memberikan pembatasan. Bagi saya ini juga satu yang lebih besar yang dilakukan oleh kita daripada yang Yesus lakukan. Tapi ini belum disetujui mainstream sebenarnya. Ini. Abang bisa jangan di close dulu bang. Gak apa-apa. Kita bahas. Kita lihat konteksnya. Ini ya, percabulan. Konteksnya percabulan ya. Oke, kita baca ya ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala suatu hal bagiku, tapi aku tidak biarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat 13, apa? Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Jadi ayat 12, segala sesuatu yang halal tadi bicara masalah apa? Makanan. Dan Yesus sendiri sudah mengatakan seperti ini, Bang. Apa yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak akan menajiskan kamu, melainkan apa yang keluar dari dirimu, karena dari dalam hati itu keluar segala yang najis. Jadi yang dimaksudkan hal tadi adalah bicara makanan, bukan hanya dalam era ini. Di dalam era Nuh, ya, di dalam era Nuh segala sesuatu binatang itu boleh dimakan. Ada misalnya Anda buka, makanya di Kisah Rasul 15 dikatakan apa? Bagi petobat baru, mereka tidak punya aturan Torah. Yang mereka lakukan adalah apa? Mereka menjadi proselit pintu gerbang, atau disebut Bene Noah. Bene Noah inilah mereka tidak diharuskan melakukan segala sesuatu termasuk ritual makan minum. Tapi saya minta maaf, saya sendiri tidak makan bidua. Saya tidak makan darah, saya tidak makan dan lain sebagainya. Saya tidak makan tapi masih parsial, tetap masih parsial. Tadi dikatakan bahwa sebentar bang, satu lagi bang. Ini yang suka teman-teman Muslim tuduhkan kepada kami tidak melakukan Torah dan mungkin arahnya akan ke sana. Tetapi saya ingin tanya kepada Anda sebelumnya, apakah benar Islam itu melakukan Taurat atau melanggar Taurat, sehingga antara dua hal itu, antara melakukan dan tidak melakukan atau melanggar, punya hak untuk menghakimi kami yang Kristen? Ya, nanti itu dipertanyakan ke yang Islam. Bagi saya ini tadi Anda masih parsial ya. Anda bukan Islam? Ya, bukan. Oh, sorry. Tadi pernyataan tadi parsial. Kalau praktek seperti tadi masih parsial ya. Tidak makan B2 dan lain sebagainya, tidak makan darah itu parsial. Jangan-jangan juga tidak donor darah lagi nih, jangan-jangan. Itu kan donor darah ya. Itu sebelum bertobat. Ya, beda-beda. Ya, tidak makan darah tapi ada lagi pertanyaan. darah. Coba, maksud saya gini, Bang. Ketika kita melihat sebuah ayat, satu, ada 3 aturan hermeneutik ya, supaya kita tidak terjebak eisegesis. Eisegesis itu adalah menginjek ke dalamnya. Sementara exegesis itu menarik keluar artinya. Supaya kita tidak terjebak di situ. Satu, lihat konteks. Cara melihat konteks apa? Baca satu perikop. Baca perikop sebelumnya. Baca pasal selanjutnya. Itu supaya tidak terjebak dalam kesalahan konteks. Kedua, lihat ayat paralel. Yang ketiga, konsisten. Oke, silakan Mbak. Tapi itu tidak memperhatikan temuan ilmuwan yang cara kayak gitu. Maka dari itu saya katakan bahwa di masa kini ternyata apa yang dikatakan tadi, segala sesuatu itu oke saja. Ternyata di masa kini itu penemuannya baru, temuan baru. Jadi gini, ternyata kesalahan tafsir tidak menunjukkan bahwa apa yang dia tafsir itu benar. Ketika orang mengatakan segala sesuatu boleh, terus dia menerjemahkan bahwa termasuk berbuat dosa di dalam. Berarti tafsir itu terbatas ya. Tafsir terbatas. Tapi tidak memperhitungkan apa yang ditemukan oleh ilmuwan. Di situ dikatakan seperti ini, jauhkan dirimu dari percabulan. Bang Govinda, maaf. Karena dari tadi kita sudah memberikan kesempatan yang panjang kepada Bang Govinda, dan saatnya memang Bang Carol ini menanyakan untuk diberikan kesempatan apa yang ingin ditanyakan dan dijelaskan sejelas mungkin, tetapi bukan untuk berkhotbah ya, karena di sini bukan tempat ceramah. Jadi nanti kalau misalkan Abang ingin membahas tentang ayat-ayat dalam Al-Quran atau apapun, bisa tanya sampai seumur hidup, boleh tanya kepada Cak Tata, tapi ada sesinya nanti. Nah, sekarang biarkan Bang Carol kita kasih kesempatan untuk
bertanya kepada Bang Govinda, dan Bang Govinda juga menjawab, tapi jangan muter-muter. Dan untuk Bang Kerel, maaf kalau boleh saya bertanya, Bang Kerel, Yesus itu Tuhan atau utusan sih Bang Kerel? Menurut Bang Kerel? Silakan dilanjutkan kemudian dengan Bang Govinda pertanyaannya apa, silakan. Saya beri kesempatan agak panjang ini buat Bang Kerel. Yesus sebagai, kalau merujuk pada Kyrios, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah utusan. Ya, kalau Theos itu lain lagi rujukannya ke Theos lain lagi rujukannya. Ya, saya Tuhan pamit dan dulu Tuhan. ya, Bapak Ibu ya. Nanti saya balik lagi Ya, malam. Bu Uti, monggo. Ya. Jadi bagi saya. Bye bye, terima kasih semuanya. Kalau nanya dong sama si Govinda. Iya, Putih. Berarti Govinda tadi sudah menerima bahwa Ya, begitu ya. Tadi teman-teman luar biasa sekali ya Govinda ya. Ada lagi debat terbaru. Sebetulnya dia orang lama sih teman-teman ya. Dia ada di CIF, kadang CIA gitu. Cuma baru hari ini saya bersanding dengan dia berdua ya, menghadapi para begoders atau tululers itu ya, para polemikus yang kerjanya hanya mencari-cari kesalahan, tidak mau menerima kebenaran, dan akhir dari hidup mereka adalah berakhir di neraka kekal ya, di mana di dalamnya terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Selamat sore.